Dari 120 miliar yang ada, tidak ada satu yang lokusnya ada di Elar. Maka sebagai orang Elar, saya layak resisten. Kenapa? Karena orang Elar turut membayar pajak untuk mengganti dana pinjaman ini. Untuk membayar pinjaman daerah ini ke Bank NTT. Itu selamat sore untuk kita semua, kembali lagi dengan channel TV Jalanan Indonesia. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Kali ini kita akan kembali membahas topik tentang pembangunan daerah, yaitu di Kabupaten Manggarai Timur. Ya, kita sebentar akan berdiskusi dengan salah satu politisi muda di Manggarai Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu saudara kita Paulus Yohanes Yorit Poni. Selamat sore, Pak Yorit. selamat sore, Mari. Ya, di Borong toh? Siap, saya posisi di Borong sekarang. Saya lihat nih Pak Yorit ini di sosial medianya di Facebook. Saya lihat ini munculnya di situ sekolah Ya, yang sekolahnya sudah miring begini. Ada. Ya, itu Mari, bagian dari saya kiranya orang muda yang bisa melakukan otokritik dengan pendekatan sosial media. Sekarang kan kita bicara blog. Sehingga sangat positif saya kira kalau sosial media yang adalah bagian dari perkembangan zaman kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang produktif, termasuk bagaimana mengagregasi kepentingan masyarakat. Ya, betul itu. Jadi ini kan ceritanya ini kita membicarakan Manggarai Timur. Kalau saya lihat sih Manggarai Timur kan isunya dia utara selatan, ketimpangannya di situ. Kalau menurut saya kita sudah 15 tahun Manggarai Timur, utara selatan ini tidak beres juga. Siap. Om Yorit kan di utara tuh di Elar. Kalau pulang pasti sangat merasakan seperti apa kondisi infrastrukturnya. Kira-kira salahnya menurut Pak Yorit di mana nih? Salah kenapa masih seperti ini Manggarai Timur? Baik, Om Ari. Kalau bicara tentang ngobrol tentang pendekatan pembangunan infrastruktur misalnya, saya kira hari ini memang kalau dari segi pendekatan kebijakan anggaran, saya kira sangat kelihatan diskriminatifnya, ketidakadilannya. Ya. Meskipun dalam praktek, saya kira hampir seluruh wilayah Manggarai Timur hari ini menikmati akses jalan yang sangat ekstrim. Yang saya sering lintas misalnya ke wilayah ibu kota Kecamatan Pocoranaka Timur, itu juga sangat parah. Di Lavir. Sangat parah jalan. Di Lavir misalnya. Apalagi kalau kita bicara tentang Elar dan Elar Selatan sambil rampas pedalaman. Saya kira untuk poros-poros kabupaten hari ini sangat terasa ekstrimnya. Kalau kita sama-sama menikmati. Di wilayah sambil rampas di Pota kan harus ke Ruteng lewat kabupaten tetangga dulu baru menuju Borong tuh. Sama persis dengan Elar Selatan. Elar Selatan untuk ke Manggarai Timur harus lewat Kabupaten Ngada. Sedangkan wilayah sambil rampas untuk ke Manggarai Timur harus lewat Kabupaten Manggarai. Nanti sampai di Ruteng orang tanya, dari mana? Dari Manggarai Timur. Mau kemana? Ke Manggarai Timur. Ya mungkin karena tidak ada uang mungkin ya untuk membangun. Bedakan orang tua dulu tidak perlu pakai uang ya. Mereka sistem gotong royong. Saya kira begini Om Ari. Kalau kita Manggarai pendekatan misalnya besok lagi 2 tahun lagi ini kan sudah mau pemilu. Pemilu itu adalah momentum evaluasi bagi saya. Momentum agregasi bagaimana masyarakat memberikan aspirasi mereka untuk diserap lalu diimplementasikan 5 tahunan dalam masa kepemimpinannya. Saya kira
hari ini dalam 3 tahun kepemimpinan masyarakat Manggarai Timur juga layak melakukan evaluasi sekaligus atau kritik terhadap kebijakan yang ada. Kalau pemerintah konsisten saja dengan komitmen 10 kilo per tahun per kecamatan, saya kira tahun keempat orang Sambi Rampas kesulitan cari jalur mana lagi yang mau dibangun. Itu sulit. Harus Sulit. ya bangun yang lain Karena lah. sudah selesai di tahun ketiga, 30 km itu saya kira untuk luas wilayah di Manggarai Timur dengan poros-poros yang ada itu sudah habis di tahun ketiga. Kalau kecamatan kecil seperti Sambi Rampas, Songkar, Elar, Elas Selatan, saya kira tahun ketiga 30 km sudah tuntas. Ya, Tahun tapi kan keempat kita kesulitan. 3 Mau tahun cari jalur terakhir mana ini, lagi yang mau dibangun? kalau itu kan program yang coba dicanangkan oleh Bapak Paket Aset waktu itu, oleh Bapak Andreas Agas dengan Bapak almarhum Wakil Bupati kita, Pak Stef. Iya, Ya, tapi kan di 3 tahun ini COVID, Om Yorid. Jadi semua itu batal. Saya tanya ke kemana-mana, ke DPR, ke pemerintah, jawabannya sama. Itu karena COVID semua itu. alasan yang paling dekat, yang paling mumpuni hari ini untuk merasionalisasi banyak kegagalan saya kira COVID. Ya. Tidak bisa dipungkiri hampir semua daerah, semua wilayah mengalami hal yang karena ini bencana dunia. Ya. Nah, tapi bencana ini bagi saya dalam tata pengelolaan pemerintahan sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk bagaimana melakukan efisiensi pengelolaan anggaran. Hal-hal yang tidak efisien, misalnya perjalanan yang sangat memakan biaya, saya kira bisa dipangkas. Maka itu butuh kecermatan DPRD juga. Nah, dalam pembahasan anggaran. Jadi pembahasan anggaran itu paling tidak bisa ditelusuri hal-hal mana yang tidak menjadi konsen pembangunan Manggarai Timur, agar anggaran yang ada itu bisa dialihkan untuk misalnya pembangunan infrastruktur. Saya pernah Tergantung diskusi. bagaimana kecermatan pemerintah mengelola anggaran yang ada. Banyak kegiatan-kegiatan hari ini yang tidak efisien, sementara di lain sisi pemerintah menggunakan pendekatan kendala COVID untuk menutupi kegagalan pembangunan yang ada. Iya. Tapi di sisi lain masih ada penggunaan yang ya menurut kita ini tidak efisien. Tidak Iya. efisien. Ya, ini kan Om Yorid ini menyinggung soal kalau di DPR sudah ngomong dana aspirasi segala macam. Itu kan ya katakan standarnya 500 juta per anggota dewan per tahun. Ya, kita kali dengan berapa anggota DPRD kita ini? 30 ya. Ya. Ada 30 orang misalnya. Ya, berarti sudah 15 M kalau rata-rata 500 juta. 15 M itu sudah bisa membangun jalan yang sangat bagus. Betul, sudah kira-kira kalau dikonversikan ke kilometer kira-kira sudah dapat berapa kilo. Ya, tapi dari kalau kita itu ke bicara atas itu kan bagus itu 11 sekian M itu. Betul. Kalau dilihat di papan proyek. Saya kira banyak nomenklatur belanja yang dipraktekkan selama berapa tahun COVID ini yang menunjukkan tidak inefisien sekaligus inkonsistensi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Tidak efisien karena memang anggaran itu tidak urgen untuk dilakukan sekarang. Saya misalnya contoh begini, ada kebijakan yang tidak urgen dan tidak tepat waktu, apalagi boleh dikatakan tidak efisien. Misalnya pergantian nama kecamatan. Iya. Itu kebijakan yang sangat tidak efisien. Padahal baru-baru yang saya baca di berita itu pemerintah menghibahkan anggaran misalnya 400 juta ke pemerintah pusat. Bayangkan. Untuk belanja belangko. Artinya dalam rangka kebijakan itu perubahan nama kecamatan. Perubahan nama kecamatan ternyata membawa implikasi terhadap dana atau anggaran pemerintah daerah DAU. Karena harus menghibahkan anggaran sejumlah 400 juta ke pemerintah pusat, Kemendagri untuk belanja KTP. Atau yang lain misalnya, di tengah masyarakat membutuhkan anggaran untuk pembangunan jalan, pemerintah Manggarai Timur menghibahkan dana 1 miliar untuk PMI misalnya. Tidak urgen kan untuk dilakukan hari ini. Untuk PMI itu yang
saya rasa penting untuk PMI, Pak Yorit. Siap. Dalam rangka apa? Kalau misalnya penting, misalnya. Misalnya bagaimana mitigasi bencana, Palang Merah kan membuat pelatihan kepada masyarakat. Ketika terjadi bencana nanti, maka harus seperti ini. Saya kira kalau bicara tentang itu, sudah ada instansinya. Saya kan amat janggal kalau instansi BPBD misalnya, lebih kecil anggaran penanggulangan bencananya ketimbang ke PMI. Kan ini sangat janggal dan masyarakat bisa berspekulasi macam-macam. Jangan sampai karena misalnya PMI menampung banyak tim sukses misalnya. Nah, itu bisa jadi spekulasi masyarakat karena tidak pernah dijelaskan secara rasional, tidak pernah dirasionalisasikan. Kenapa 1 miliar dialokasikan ke PMI? Sehingga Saya tidak itu salah betul. kalau masyarakat hari ini berspekulasi macam-macam misalnya. Kalau Palang Merah, saya ada di dalamnya juga di Palang Merah, cuma ya Siap. untuk sekarang mungkin tidak aktif ya. Kalau saya buka ini, saya punya jas yang sudah lusuh ini, di dalamnya ada Palang Iya, Merah di ada dalamnya. Palang Merah. Tapi Saya akhir-akhir ini sepakat. tidak aktif. Kita menjadi Palang Merah gadungan dulu. Di luar ketika ada Sepakat. yang butuh pertolongan, kita tolong begitu. Tidak perlu tunggu anggaran. Sepakat Pak Hari, tapi dalam keadaan darurat anggaran hari ini, pemerintah beralasan untuk pembangunan infrastruktur kurang karena COVID, saya kira tidak tepat kalau dialokasikan ke PMI. Sementara pemerintah punya prioritas adalah pembangunan infrastruktur. Artinya tidak tepat waktu ketika program itu dilakukan sekarang, sama dengan pergantian nama kecamatan. Toh pada akhirnya pemerintah menghibahkan anggaran ke pemerintah pusat, ke Mendagri untuk belanja KTP. Artinya hari ini tidak terlalu penting untuk kita rubah nama kecamatan yang pada akhirnya berimplikasi pada merosotnya anggaran pembangunan untuk kebijakan-kebijakan lain yang lebih produktif. Saya kira pikiran saya tentang artinya COVID ini adalah tantangan, ujian bagaimana pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Termasuk hari ini kita sudah sangat efektif dan efisien ketika kita janji dan hari ini melalui pendekatan 4.0 ini, barang ini, Zoom meeting ini kita punya pertemuan yang harusnya memakan biaya yang cukup banyak, bisa dilakukan secara efektif. Atau bagaimana Bung Ari? Betul. Om Yorito. COVID kemarin kan itu kan kebijakan dari pusat, Pak Yorito. Aturannya sudah diatur oleh pusat bahwa sekian anggaran untuk COVID. Menurut saya itu karena pemilik uangnya juga adalah pusat. Betul sepakat Sehingga saya. Kita tidak bisa menolak apa yang menjadi petunjuk pusat, kita harus ikut. Sekian persen harus ke COVID. Ya. Lain halnya ketika kita punya pendapatan asli daerah. Kalau di pemerintah kota yang saya lihat ya, di kota-kota besar, itu sampah itu bisa menjadi pendapatan asli daerahnya. Atau betul. Parkir saja ada PD-nya, perusahaan daerah untuk parkir segala macam. Betul. Tapi kita ini kan tidak punya perusahaan daerah. Saya sepakat. Enggak mau tidak mau ya ikut apa yang disampaikan oleh pemilik uang, sudah. Ikut saja. Betul. Baik, saya sepakat dengan pemikiran dari Bung Ari tadi. Jadi situasi seperti sekarang adalah bagaimana menguji kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintah dalam situasi sulit, dalam keterbatasan anggaran. Saya sepakat ketika kita misalnya mengacu pada PMK, ya banyak anggaran yang presentasinya sudah diatur oleh pusat, tahu misalnya untuk kepentingan penanganan COVID. Yang saya mau kritisi pada poin ini, term ini tadi adalah ada kegiatan-kegiatan belanja pemerintah daerah yang ada ruang untuk pembangunan publik, dana untuk pembangunan publik yang dipakai untuk hal-hal yang tidak efektif. Semacam tadi yang saya sebutkan, misalnya kebijakan perubahan nama kecamatan itu berakibat pada anggaran yang harus dihibahkan. Itu kan dana publik yang ruangnya bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur misalnya, atau hibah 1 miliar tadi. Nah, di lain sisi, target pendapatan pemerintah daerah Manggarai Timur, ya, kalau kita bisa cek angkanya, dari
dari realisasi pendapatan PAD Manggarai Timur dari targetnya 80 miliar, saya kira hari ini tidak mencapai target. Kalau saya tidak salah, tidak sampai 50% dari Tidak target sampai 80 40M. miliar yang ini. Jadi produktivitas kita untuk menghasilkan PAD masih sangat kurang. Sektor-sektor yang menjadi andalan PAD artinya barangkali masih perlu digenjot lagi. Iya, berat. Itu Kemarin barangkali yang menjadi pemerintah kabupaten coba mencanangkan tambang di Lambaleda, itu juga ditolak oleh masyarakat, sehingga beratlah bagi pemerintah mungkin. Saya kira soal persoalan tambang, menarik untuk kita cermati kalau bicara persoalan tambang. Negara sebenarnya hadir untuk itu, untuk memfasilitasi pembangunan, untuk memfasilitasi ke pihak ketiga, pengusaha dengan masyarakat. Tergantung bagaimana pemerintah melakukan pendekatan dan sosialisasi. Yang paling penting bagi masyarakat hari ini, kalau kita lihat keadaan resistensi masyarakat di lapangan, itu adalah pendekatan pemerintah. Tidak boleh represif. Itu bagaimana melakukan sosialisasi, bagaimana melalui tahapan-tahapan masuknya investasi di suatu daerah. Kalau pemerintah saja mampu merasionalisasikan dengan baik pada masyarakat alasan-alasan harus menghadirkan investasi di Manggarai Timur di bidang apa saja dengan pendekatan-pendekatan yang ramah terhadap lingkungan, saya kira tidak banyak resistensi. Saya kira tidak biasa. Sekarang langkah mungkin. tergantung bagaimana peran negara itu sendiri menjadi mediator antara pihak ketiga dengan masyarakat. Sekarang ini ada upaya lain. Ya, selain mungkin bagaimana pendapatan asli daerah ditingkatkan, ada upaya lain juga dari Pemda kita ini dan rupanya sudah berhasil. Kemarin saya diskusi dengan Pak Nurholis, itu Pak Nurholis juga tokoh muda di Manggarai Timur ini, tapi dekat dengan pemerintah. Kalau beliau, katanya kita sudah memperoleh dana pinjaman, gitu, untuk difokuskan ke infrastruktur. Ada 150 miliar kalau saya tidak salah, Pak Yorit. Saya sepakat melakukan pendekatan dana pinjaman juga. Tetapi kita akan melihat bagaimana dampak keterbatasan anggaran itu beberapa tahun ke depan. Apakah akan masih masif pembangunan infrastruktur atau terhambat dengan 150 yang ada ini. Misalnya sekarang pertanyaannya, saya sebagai masyarakat Elar layak resisten dengan kebijakan 150 miliar yang 120-nya dipakai untuk kebijakan pembangunan infrastruktur. Layak resisten. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari 150 miliar itu yang 120 miliar itu yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur Elar Selatan. Padahal kalau kita bicara keterbatasan infrastruktur, saya kira pemerintah tidak buta dan tuli melihat bahwa Elar Selatan dan Elar itu sangat ekstrim, sangat membutuhkan infrastruktur. Mereka butuh terhubung hari ini agar hasil kopi, hasil padi, hasil porang di Ranakulan itu bisa dipasarkan dengan baik dan banyak efek-efek lain. Karena itu masyarakat Elar sangat membutuhkan ketersediaan infrastruktur. Dari 120 miliar yang ada, tidak ada satu yang lokusnya ada di Elar. Maka sebagai orang Elar, saya layak resisten. Kenapa? Karena orang Elar turut membayar pajak untuk mengganti dana pinjaman ini. Untuk membayar pinjaman daerah ini ke Bank NTT. Itu poin yang sangat esensial. Bagaimana kalau 120 miliar ini, inkonsistensi pemerintah atau pemerintahan aset ini menjanjikan 10 km per kecamatan. Tawaran saya, bagaimana kalau 120 miliar ini dipakai untuk melunasi utang janji 10 km per kecamatan. Saya kira bisa terrealisasi untuk minimal 1 tahun anggaran. Kalau ke Elar Selatan itu kan sudah terganjal karena itu jalan provinsi itu yang melalui Mukun itu kan. Kalau Elar mungkin dari Elar baru ke Elar Selatan di Bukir harus lewat Elar dulu, itu baru bisa diintervensi oleh kabupaten.
begini pertanyaannya, di LR itu banyak jalan akses dari dan ke LR Selatan. Nah, tidak hanya jalan di Mukun. Dulu, waktu pemerintahan Pak Frans Leburaya belum membangun jalan provinsi, pemerintah kabupaten setiap kali ditanya kenapa jalan ini dibangun, mereka selalu bilang ini kewenangan provinsi. Hari ini pertanyaannya, di mana campur tangan pemerintah kabupaten? Jangan terlalu pendekatan politis dan administrasi dalam pembangunan. Hari ini di mana ulur tangan pemerintah kabupaten untuk orang LR Selatan misalnya? Ada jalan Wailengga jalur Sopang. alternatif lain yang bisa diintervensi oleh kabupaten, begitu intinya. Ada dari Wailengga Sopang Rajong, tembus Cabang 5. Ada dari Mukun, tembus Golovuas, dan tembus masuk ke wilayah Mamba. Itu jalan kabupaten. Yang hari-hari terakhir ini, tahun-tahun terakhir ini, alokasinya hampir tidak ada. Misalnya Wailengga Sopang. Itu jalan kabupaten yang sangat representatif. Bagi saya orang awam ini melihat sangat efektif kalau dibangun. Kenapa? Daerah itu daerah padang. Nah, daerah padang. Sehingga pendekatan pembangunan infrastruktur menurut saya, orang awam teknik, itu sangat mudah. Kenapa itu tidak dibangun misalnya? Padahal jalan itu sangat sentral. Iya. Ya itulah kita ini kan hanya bisa dari luar saja, berteriak dari luar. Ya, sementara di dalam ini di DPR khususnya itu yang kita dengar juga bocoran dari teman-teman yang berada di kursi DPR sekarang, bahwa di DPR juga tarik-menarik kepentingan itu ngeri, tuntutan dari basis segala macam itu, sehingga terjadilah proyek kecil-kecilan itu tadi, sehingga tidak bisa fokus ke pembangunannya, tidak bisa fokus ke satu jalan, membangun infrastruktur yang betul-betul berkualitas. Begini, Bung Ari, kalau kita bicara tentang pembangunan, ya, yang perlu kita lihat pertama adalah fokus konsen pemerintah daerah itu, yang indikatornya kita lihat di RPJ MD. Di situ jelas targetan pemerintah. Nah, kalau kita melakukan autokritik, standar kita ada di situ. Karena itu menjadi induk, menjadi master plan, menjadi dasar, menjadi bintang penuntun untuk kita melakukan autokritik. Disitulah starting point-nya ketika kita mau melakukan autokritik kepada pemerintah. Itu yang menjadi start. Dari misalnya dari komitmen 10 km per kecamatan, realisasinya berapa? Saya kira tidak ada yang berlebihan ketika itu selalu ditanyakan oleh masyarakat. Nah, itu menurut saya poin ketika kita jangan sampai begini, pemerintahan aset ini tidak menjanjikan A, lalu kita kritik A. Nah, itu salah bagi saya. Tapi ketika itu menjadi komitmen, ya, itulah yang perlu kita kritisi. Iya, yang saya ini Pak Yorit, yang saya kritisi 15 tahun Manggarai Timur itu tidak berhasil menghubungkan utara dengan selatan. Sepakat. Itu setidaknya sudah tidak ada lagi hambatan Pota Borong, tidak ada hambatan lagi. Ini mungkin sepakat masyarakat yang di utara ini, karena kalau sudah terhubung betul. Pota Borong, maka ya setidaknya LR juga sedikit lebih senang juga. Sampai Watunggong sudah enak jalannya. Tapi ini kan perlu, mungkin kita hanya memberikan masukan kepada pemerintah, siapapun ke depan, mungkin Pak Yorit juga nanti akan duduk di kursi yang empuk di sana, di Borong. Ya. Saya kira begini, pemerintah dalam pelaksanaan roda pemerintahnya tentu mesti konsisten. Yang menjadi acuan, karena supaya jangan begini, jangan setiap rezim, setiap kepemimpinan berganti pula program-programnya. Prinsip pembangunan salah satunya itu adalah berkesinambungan. Acuannya apa? Itu produk RT/RW. Kemana arah pembangunan jangka panjang Manggarai Timur? Saya kira salah satu indikatornya ada di situ. Jangan sampai
pendekatan kita suka-suka sesuai pendekatan politik. Mana suara yang paling banyak kita kasih di situ, tidak. Tetapi harus berkesinambungan agar tujuan pembangunan itu tercapai. Kalau 5 tahun ini pemerintahan A buat lain, pemerintahan 5 tahun yang akan buat lain, nanti tujuan pembangunan itu sendiri tidak akan tercapai. Startnya adalah di RT RW itu tadi. Kira-kira kebijakan pembangunan Manggarai Timur dalam skala 15 tahun sampai 20 tahun ke depan ke apa? RPJMD saya kira itu pendekatannya itu mengarah ke situ. Target jangka menengahnya seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Saya kira ya kita orang awam yang tidak ada dalam pemerintahan, kita bisa melihat secara normatif dari hal-hal seperti ini. Bagaimana konsistensi pembangunan pemerintah Manggarai Timur itu. Jangan sampai dengan 20 tahun yang akan datang, jalur yang tadi Bung sebut itu tidak akan tercapai karena tidak ada acuan. Ini sudah 15 tahun ini tidak tercapai. Ya, ke depan sisa 10 tahun lagi untuk sampai 25 tahun. Ya, masyarakat juga merasa tertipu oleh nomenklatur, Bung. Nomenklaturnya misalnya Dangka Mangkang sampai Batunggong. Ya, padahal yang dibangun itu hanya tambal di sini sedikit, di sana sedikit. Kita tambal-tambal saja. Masyarakat kira Dangka Mangkang sampai Batunggong, ya berarti itu dibangun dari Dangka Mangkang sampai Batunggong. Padahal hanya nomenklaturnya. Pas sambutan, masyarakat rame-rame tepuk tangan. Begitu. Siap. Saya kira begini, untuk kota Lengkoaja bisa melalui pendekatan dak afirmasi. Kenapa? Karena jalan itu menghubungkan arus jalan nasional dengan jalan ke desa. Itu kan salah satu indikator dak afirmasi. Kalau pemerintah mampu saja membangun jaringan ke pemerintah pusat untuk pendekatan jaringan jalan skala-skala itu, saya kira bisa tercapai sampai di Batung karena sudah sesuai dengan kriterianya. Jadi dak itu salah satu indikatornya adalah menghubungkan jalan nasional dengan jalan ke kecamatan. Itu salah satu indikator kalau saya tidak salah. Orang teknik pasti lebih paham soal-soal ini. Sekarang bagaimana caranya ya? Karena itu anggaran dari pemerintah pusat, ya pendekatannya ya bagaimana supaya bisa sampai ke sana. Begitu. Sama dengan jalan ke sekarang yang dibangun itu beberapa ke wilayah Batu Cie ke bawah itu kan dana dak. Ya, dana dak itu. Ya, saya kira kalau semakin banyak ruas-ruas jalan seperti itu bisa menutupi kekurangan anggaran seperti yang kita tadi sedang diskusikan karena itu anggarannya dari pusat. Ya. Beratlah, mudah-mudahan ini menjadi masukan untuk pemerintah daerah. Dan saya rasa juga pemerintah daerah sekarang sudah mulai berpikir konsen pembangunan karena mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri ketika turun ke kecamatan. Ya itu saya sering sekali saya tanya Pak Yorit. Sering sekali saya tanya, tunjukkan satu saja jalan dari Borong ke kecamatan yang mulus. Jangan sebut 3 ini, ke Lengga, ke Mano, ke Borong. Jangan disebut karena itu jalan nasional. Jalan nasional ya, sepakat. Ya. Nomenklaturnya cukup satu saja, ke Pocornaka Timur mungkin yang paling dekat. Itu saja tidak beres. Itu sangat ekstrim. Ya, sehingga artinya begini. Kalau dari segi konsistensi antara janji, antara perencanaan dengan pelaksanaan, saya kira sudah tidak konsisten. Karena standarnya yang paling mudah masyarakat ingat hari ini adalah 10 km per tahun per kecamatan. Kalau karena COVID minimal turun jadi 5 km per tahun per kecamatan lah. Gitu. Jangan sampai tidak ada sama sekali. Hari ini kabarnya misalnya di wilayah Kecamatan Nelar itu tidak sampai 2 kilo. Ela Selatan juga tidak sampai 2 kilo intervensi anggarannya. Dan ini juga pembangunan saya rasa menurut kualitas juga itu harus hot mix. Kalau sebut jalan itu harus hot mix. Dari kabupaten ke kecamatan wajib hukumnya untuk hot mix. Tidak boleh lagi lapen-lapen. Karena lapen ini yang kita lihat ini pakai 1 bulan sudah hancur lagi.
ujung-ujungnya kan anggaran keluar banyak untuk rehab. Ya kenapa tidak sekalian dengan kualitas yang tinggi? Saya sepakat. Kita dua mungkin sama-sama bukan orang teknik, tapi kalau kita lihat dulu yang peralatannya belum secanggih sekarang, misalnya zaman Bapak Gaspareho, jalan dari Elar yang tembus ke Borong waktu itu juga jalannya lapen, tapi masih bertahan hingga ada beberapa ruas yang masih dipakai sampai hari ini. Saya juga kurang tahu, barangkali kekurangannya di pengawasan ya, atau di persoalan-persoalan dahulu, di persoalan politik mungkin yang menjadi persoalan implikasi pembangunannya buruk. Saya juga tidak tahu penyebabnya seperti apa. Maka ada jalan yang kemarin masuk di pansus LKPJ pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang saya sebut tadi, jalan nomenklatur jalan Walengga Sopang Rajong, itu baru dipakai 1-2 bulan sudah rusak. Padahal jalan itu jalan buntu, jarang dilalui kendaraan. Saya juga tidak mengerti kenapa jalan itu secepat itu rusak. Lalu yang paling substansi adalah kenapa rekomendasi LKPJ DPRD tidak ditanggapi oleh pemerintah. Ini menjadi tanda tanya. Itu bisa berarti masyarakat bisa berspekulasi bahwa DPRD hari ini sudah tidak punya tarik, atau dengan kata lain DPRD hari ini sudah tidak didengar lagi oleh pemerintah. Ya. Ini masyarakat bisa saja berspekulasi karena Masyarakat forum pengawasan bebas, paling tinggi masyarakat di bebas DPRD berpendapat dan tidak bisa disalahkan kalau masyarakatnya tidak, berspekulasi karena tidak macam-macam. diklarifikasi. Karena tidak. Jadi begini, bagi saya yang saya amati bahwa forum LKPJ itu forum pengawasan paling tinggi karena mereka mengawasi forum kebijakan pemerintah daerah. Kalau rekomendasi dari DPRD sebagai mitra dari pemerintah saja tidak ditanggapi, apalagi omongan pinggiran seperti yang kita omong hari ini lebih tidak ditanggapi lagi. Ya, kita tetap bersuara walaupun kita tahu bahwa tidak didengar, tetap. Sepakat. Ya, Paling sesama tidak masyarakat, saya yakin mengisi sesama waktu masyarakat pasti sore dengar. sambil menghabiskan kopi. Pemerintah juga pasti dengar ini. Dan di era sekarang ini, menurut saya pemerintah wajib mempersembahkan yang terbaik untuk masyarakat, wajib. Karena eranya seperti ini, terbuka. Siap. Seperti pembicaraan kita juga sebentar terbuka. Kalau tidak mau Manggarai Timur ini kejelekannya dilihat oleh orang luar, ya maka itu PR-nya. Saya sepakat. Yang paling penting adalah produktif dan kita tidak membicarakan hal-hal yang negatif untuk kepentingan pembangunan daerah. Saya kira juga hari ini tidak banyak orang juga yang berani terbuka menyampaikan pikirannya kepada secara publik seperti ini. Ya. Sehingga kita yang masih terus kritis, saya kira silakan memanfaatkan ruang-ruang kemajuan yang ada untuk kepentingan-kepentingan yang produktif. Iya. Baik Om Yorid, ini saya sangat puas dengan diskusi hari ini, walaupun topiknya tidak fokus ke satu hal, kita berbicara banyak hal di sini yang kita sampaikan tadi. Jadi mulai dari jalan sampai di omong tambang segala macam, COVID, semuanya kita sampaikan. Tetapi ya ini untuk Manggarai Timur. Ya. Nanti jangan bosan-bosan hadir di sini Pak Yorid untuk bertukar pendapat. Channelnya apa, Bu? TV Jalanan Indonesia. Keren. Jadi bukan hanya di Manggarai Timur, tapi seluruh Indonesia kita coba jangkau, kunjungi teman-teman di seluruh Indonesia ini. Luar biasa, Bung Ari. Salam sukses selalu untuk TV Jalanan Indonesia. Siap, amin. Ini ruangnya siapapun yang suaranya tidak didengar oleh orang banyak, di sini tempatnya.